Ya, pagi hari ini ya bukan jadwal saya tapi dipercayakan, puji Tuhan, untuk menyampaikan firman Tuhan kepada teman-teman semua. Dan pagi hari ini saya ingin kita sama-sama belajar dari salah satu tokoh Alkitab ya, yang menurut saya sangat luar biasa. Sudah ketika saya membaca menjadi teladan buat saya. Ya, kita akan sama-sama dulu baca Alkitab kita sama-sama dalam kitab Ibrani pasal 6 ayatnya yang ke-13 ya. Baik. Kitab Ibrani pasal 6 ayat 13. Ibrani pasal 6 ayat 13. Baik, kita akan baca 4 ayat saja pagi hari ini. 13, 14, 15, 16 ya. Ada 4 ayat saja. Kalau sudah ketemu, nanti kita akan sama-sama bacakan ayat ini. Ibrani pasal 6 ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-16. Kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Amin. Baik, demikian firman Tuhan pagi hari ini. Kita sudah baca. Sebenarnya kita akan bahas dari ayat 19 sampai 20, tetapi pagi ini kita baca 13, 14, 15, 16. Ya, tadi di awal saya sudah katakan bahwa kita belajar dari pribadinya Abraham. Ya. Abraham sedang menanti janji daripada Tuhan. Siapa di sini yang pernah berjanji atau pernah menerima janji dari orang? Dan ternyata orang itu mengingkar janji. Ya. Ada orang yang bilang saya di PHP-in sama ini. Ya, ada banyak anak muda yang galau karena diberi harapan tidak palsu atau harapan palsu. Ya, ada juga banyak orang mungkin pengusaha dan lain sebagainya yang galau karena di PHP-in oleh distributor dan sebagainya. Kalau hari ini mungkin saudara juga sedang mengalami itu. Ya, tapi firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kepada kita dari pribadinya Abraham. Dia sedang menanti janji daripada Tuhan. Nah, sebelumnya kita lihat dulu siapa Abraham yang kita kenal, ya, dan siapa Abraham yang ada di dalam Alkitab. Kalau kita semua tahu pastinya bahwa Abraham ini adalah bapa segala bangsa, ya, atau bapa segala orang percaya karena imannya kepada Tuhan. Dan tentunya kita sudah tahu bahwa Abraham ini berasal dari Ur Kasdim, ya, negara asalnya, tempat kelahirannya dari Ur Kasdim atau Mesopotamia yang kita kenal sekarang mungkin dengan Irak, ya. Nah, itu tempat asal dari Abraham, dan dia punya istri namanya Sarah. Nah, kalau kita melihat kembali latar belakang dari Abraham yang ayahnya adalah Terah, ya, yang pada waktu itu adalah penyembah berhala, ya, atau orang yang bukan percaya kepada Allah yang hidup. Ya, nah kita bisa lihat dalam kitab Yosua pasal 24 sudah dijelaskan di sana bahwa siapa ayah dari Abraham ini adalah orang yang beribadah kepada Allah lain. Nah,
Pada waktu itu Tuhan datang kepada Abraham. Dia mau pakai Abraham untuk menepati janjinya. Ya, kita lihat dalam kisah Kitab Kejadian pasal 12, di sana sudah sangat jelas ketika bagaimana awal ketika Tuhan memanggil Abraham, ya. Bagaimana ketika Tuhan memanggil Abraham dari tanah kelahirannya kepada tanah perjanjian. Tentunya ada janji yang sudah Tuhan berikan. Nah, kita tahu bahwa Abraham ini adalah dalam hal ekonomi, dalam hal materi, Abraham adalah orang yang kaya, ya. Di sebangsanya dia adalah orang yang kaya waktu itu. Tetapi kita belajar Tuhan mau pakai Abraham untuk menepati janjinya. Tuhan mau berikan janji kepada Abraham supaya melalui itu ada bangsa-bangsa yang percaya kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, tadi sesuai judulnya, menerima janji Allah. Menerima janji Allah. Apa yang kita mau belajar dari Abraham pagi hari ini? Apa yang mau kita belajari dari Abraham? Tentunya sebagai orang percaya, orang yang beriman kepada Tuhan, ya, ada hal yang kita lakukan. Yang pertama adalah beriman dulu kepada Tuhan. Tadi di awal saya sudah bilang bahwa Abraham ini punya latar belakang orang tua yang ternyata menyembah berhala, atau pada zaman itu adalah dewa-dewa orang asing. Itu saudara nanti bisa baca di dalam kitab Yosua pasal 24 ayatnya yang kedua. Di sana ada dikatakan beribadah kepada Allah lain, ya. Kalau dalam terjemahan lamanya diartikan menyembah berhala asing, dan juga dalam terjemahan lama dikatakan dewa-dewa. Nah, kita sudah tahu berarti yang pertama tadi saya bilang adalah beriman. Abraham beriman kepada Tuhan. Apa itu iman? Kalau kita sudah baca dalam Ibrani pasal 11 sudah sangat jelas, di sana dikatakan bahwa dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dasar dari segala sesuatu yang saya dan saudara harapkan. Apa yang saat ini sedang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita harapkan tetapi kita tidak melihat. Ini yang dialami oleh Abraham pada waktu itu. Buktinya apa? Kenapa saya bilang beriman? Saudara ingat kisahnya? Ketika Tuhan memanggil tadi Abraham dari tanah kelahirannya ke tempat yang Abraham saja tidak tahu, tetapi di situ dia taat. Di dalam iman ada ketaatan. Abraham dia taat dan percaya kepada Allah karena dia beriman, ya. Saat Allah memanggil dia pergi ke tempat yang tidak ia tahu. Kalau saudara diperhadapkan dengan ini, saudara yang punya harta yang melimpah begitu banyak, lalu Tuhan tiba-tiba datang sama saya atau teman-teman, pergi ke sini. Nah, sedangkan tempat itu teman-teman tidak tahu. Kira-kira bagaimana respon saudara? Ah, malas Tuhan, saya mau di sini saja nikmati harta saya. Lebih enak kayaknya hidup tinggal bersama keluarga saya dengan anak-anak saya dan sebagainya. Tapi kita belajar dari Abraham, dia beriman kepada Tuhan. Lalu kita melihat buktinya yang kedua adalah Abraham bersedia untuk mempersembahkan anaknya Ishak. Saudara masih ingat ceritanya ketika Tuhan sudah kasih Ishak, lalu Tuhan minta lagi supaya Ishak ini dipersembahkan sama Tuhan. Ini bukan sesuatu yang mudah untuk saya lakukan, atau mungkin sesuatu yang tidak mudah buat teman-teman. Sesuatu yang sudah kita harapkan sejak lama, pada akhirnya Tuhan mau supaya kita kembalikan atau persembahkan sama Tuhan. Ini ujian buat Abraham waktu itu, ya. Teman-teman atau bapak ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, mari yang pertama adalah kita miliki iman kepada Tuhan. Abraham punya latar belakang keluarga yang tidak menyembah Allah yang hidup, ya. Tapi waktu itu dia dipanggil Tuhan, dia mulai percaya kepada Tuhan yang hidup. Lalu yang kedua, kita belajar dari Abraham adalah Abraham belajar untuk sabar.
Untuk menanti janjinya Tuhan, menerima janjinya Tuhan, tentunya bukan sesuatu yang sangat mudah. Kita belajar dari Abraham, dari usia 75 tahun dia harus tinggalkan Ur Kasdim ke tempat yang dijanjikan Tuhan. Ini membutuhkan waktu yang lama untuk Abraham menerima janji Tuhan. Apa itu sabar? Sabar di mana kita harus menanti sesuatu, kita harus menahan sesuatu dan sebagainya. Sesuatu yang tidak enak harus kita tetap harus lalui, ya. Kita lihat dari Abraham, dia tetap sabar ketika dia harus diproses Tuhan dari satu tempat ke tempat yang lain. Dia tetap sabar, jalani prosesnya Tuhan, karena dia menanti janjinya Tuhan tadi, yaitu dia akan diberikan keturunan oleh Tuhan. Lalu yang kedua tadi adalah Abraham sabar. Sudahkah kita sabar saat-saat ini menanti janjinya Tuhan? Amin. Ya, saya percaya kita belajar untuk tetap sabar seperti yang sudah dilakukan oleh Abraham. Ya, kalau saat ini kita belum bisa sabar atau kita sedang dalam kondisi di mana kita sedang putus asa dan sebagainya, firman Tuhan hari ini ingatkan saya dan saudara supaya mari kita sabar. Kita sabar karena kita sedang menanti janjinya Tuhan. Tadi dari ayat ke ayat sudah dijelaskan, sebab Allah bukan tidak adil sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya. Terkadang kalau kita sudah melakukan sesuatu untuk menanti janjinya Tuhan, kita kok belum terima ya apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan dari Tuhan. Padahal kita sudah lakukan ini dan itu. Tadi firman Tuhan bilang Allah bukan tidak adil sehingga ia lupa akan pekerjaanmu. Tuhan sedang melihat setiap pekerjaan kita. Apa yang saya dan teman-teman sedang lakukan di tempat ini, Tuhan sedang melihat itu. Oleh sebab itu mari tetap sabar, lakukan itu. Kita menanti setiap janji daripada Tuhan. Lalu yang ketiga, kita belajar dari Abraham. Ketika tadi dia beriman, dia sabar. Lalu yang ketiga adalah Abraham taat. Buktinya apa? Itu tadi ayat pertama, bagian pertama tadi saya sudah jelaskan. Dia taat ketika dia dipanggil Tuhan, dia tidak banyak tanya atau dia tidak mikir-mikir terlalu lama, tetapi dia merespon dengan baik panggilan Tuhan itu. Dia harus belajar untuk meninggalkan keluarganya, bangsanya. Dia belajar untuk ikuti apa yang Tuhan mau. Dia taat, dia ikuti, ya, dia patuh atau dia tunduk kepada Tuhan. Karena tadi dia sudah percaya kepada Tuhan Allah yang hidup. Kalau Tuhan yang memanggil dia, Tuhan juga yang akan memperlengkapi. Ya, dia percaya bahwa Tuhan akan menuntun dia, makanya dia tetap taat. Ikuti saja apa yang Tuhan mau, apa yang mau Tuhan kerjakan bagi dia untuk menanti janjinya itu. Saat ini saya dan teman-teman sudah seberapa jauh kita taat sama Tuhan? Hanya kita yang tahu, ya, karena kita yang lakukan. Kalau kita yang saat ini masih belum taat, mari kita tingkatkan ketaatan kita kepada Tuhan, karena itu yang Tuhan mau bagi kita. Tadi kita sudah baca dalam ayatnya yang tadi ada ayat yang sudah menjelaskan ketika dijelaskan di sana bahwa kita harus Abraham menanti dengan sabar dan tidak dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan. Ya, dalam beberapa ayat sudah menjelaskan bahwa Abraham ini taat. Agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Kita belajar untuk taat. Taat, ikuti saja. Ikuti saja apa maunya Tuhan. Makanya bagaimana caranya kita mau tahu itu apa maunya Tuhan? Kita tentunya belajar untuk membaca firman Tuhan. Lalu buktinya apa ketika Abraham tadi
saya bilang dia taat. Kitab Kejadian 12 sudah banyak menceritakan itu, dan tadi saya sudah menjelaskan sebelumnya bahwa dia mengikuti apa yang Tuhan perintahkan, ya. Kalau Tuhan suruh dia pergi ke tanah perjanjian atau tanah yang tempat yang sudah Tuhan tunjukkan, dia pergi. Dia rela untuk meninggalkan apa yang dia punya. Kemudian kita melihat Abraham pada waktu itu juga dia belajar taat ketika Tuhan menyuruh untuk dia harus mempersembahkan anaknya. Ya, jadi saat ini saudara, ada 3 hal ini yang perlu kita pelajari bersama. Kita sudah beriman sama Tuhan karena Dia Allah yang hidup, Dia Allah yang menyediakan apa yang kita perlukan dan butuhkan, apa yang tidak kita lihat. Itu Dia Allah yang menyediakan bagi kita, dan kita siap untuk menerima janji Tuhan bagi kita. Dan kita juga belajar untuk tetap sabar menanti janjinya Tuhan. Kemudian kita belajar untuk tetap taat dalam prosesnya Tuhan. Karena untuk mendapatkan sesuatu yang baik, menerima janji Tuhan tentunya bukan sesuatu yang mudah. Itu butuh proses buat saya dan teman-teman. Mari tetap taati itu, kita lakukan firman Tuhan. Pada akhirnya kita akan menerima janji Tuhan. Siap menerima janji Tuhan? Siap menerima janji Tuhan? Amin. Saya percaya kita yang sudah taat setia sama Tuhan, kita akan menerima janji Tuhan tepat pada waktunya. Kita tidak tahu kapan, tapi mari kita tetap mengandalkan Tuhan kita. Dia Allah yang siap untuk berikan kepada kita janjinya kepada kita. Demikian firman Tuhan pagi hari.